Ukuran momogi jadi makin kecil gara-gara inflasi. Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh. Buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai. Menariknya, rata-rata netizen baru ngeh kalau penyusutan ukuran momogi ini disebabkan oleh inflasi. Hah? Apaan sih bang? Emang apa hubungannya momogi sama inflasi? Nggak usah so tau deh. Guys. Kedua hal itu benar-benar ada hubungannya. Iya, Indonesia sekarang ini lagi inflasi yang cukup gede. Besarnya 4,9% year on year per Juli 2022. Dan ini angka tertinggi sejak 2015 lalu. Nyadar kan kalau harga-harga pernah naik? Ya BBM sempat naik dan naik lagi. Terus telur yang sampai 30.000 per kilo. Belum lagi minyak goreng yang udah naik duluan dan enggak turun-turun. Imbasnya kemana-mana tuh. Saat inflasi, produsen harus muter otak ngakalin ongkos produksi yang bengkak gara-gara harga bahan baku yang melambung. Nah, kata Edgar Dworsky, pengacara hak konsumen di AS, produsen sebenarnya punya 3 opsi. Pertama, menaikkan harga produk. Kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran produk jadi lebih kecil. Ketiga, bikin ulang produk dengan bahan yang lebih murah. Tapi banyak produsen memilih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Ilmu ekonomi modern memberi istilah shrinkflation untuk fenomena ini. Shrinkflation. Istilah ini dicetuskan oleh Pippa Malmgren, seorang ekonom asal United States pada tahun 2009. Shrinkflation itu sendiri didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk, tapi harga jualnya tetap sama. Biasanya, shrinkflation banyak diserapin di industri makanan dan minuman. Lah, terus kenapa shrinkflation ini banyak dipakai produsen? Jun Yao, dosen senior pemasaran di Universitas Macquarie, bersama Harman Opewell, profesor pemasaran di Monash Business School, dan Dee Wang, dosen senior pemasaran Universitas Teknologi Queensland, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik. Tapi mereka bisa nerima pengurangan ukuran produk. Ini adalah kesimpulan dari penelitian ketiganya yang dirilis pada 29 Januari 2020. Perilaku konsumen ini rupanya dipahami betul para produsen. Sebab kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur. Maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Jadilah kayak momogi tadi. Bang, terus kalau inflasi bereda, ukuran produknya bakal balik ke awal nggak bang? Ini masalahnya. Banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang udah nyusut. Alasannya udah jelas dong. Mempertahankan keuntungan alias cuan. Dan praktik ini nggak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi juga di banyak negara. Utpal Dholakia, profesor pemasaran di Rice University, punya perspektif lain nih. Katanya penyusutan produk itu nggak semata-mata diterapin pas inflasi. Nyatanya perusahaan nyusutin ukuran produk dari waktu ke waktu. Meski penyusutan ini nggak kelihatan secara kasat mata. Kalian bisa pastiin dengan perhatiin berat dan ukuran produk. Sama harga satuan per 100 gram. Jadi kalau besok kalian beli jajanan ke warung dan kalian ngerasa ukurannya lebih kecil, gak usah heran. Emang nyusut kok, bukan perasaan kalian dulu.